ternyata noni Belanda ini juga berjalan mondar-mandir. Noni Belanda ini itu tuh kelihatannya pucat banget guys. Beberapa bercak darah yang ada di tubuhnya, dan kemudian noni Belanda itu tersenyum ke arah pria itu, menampakkan seorang noni Belanda. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku, Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir, dan jangan lupa buat like dan subscribe channel aku biar aku semakin rajin buat kontennya ya guys. Nah, kalau biasanya aku sering bawain alur cerita film, tapi kali ini aku bakal bawain hal yang berbeda. Nah, kali ini aku bakal selalu update cerita-cerita mistis yang ada di dunia ini. Nah, kalau kalian suka, kalian boleh komen dong cerita mistis apa yang harus aku ceritain. Nah, untuk kali ini aku bakal ceritain salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Pasti ada banyak banget tempat wisata yang memiliki tempat mistis. Tapi yang satu ini kalian semua pasti udah tahu nih guys. Siapa sih yang nggak tahu Lawang Sewu? Setiap orang yang dengar Lawang Sewu pasti udah tahu di mana tempat ini berada. Dan mereka yang mendengarnya pasti juga akan merasakan sensasi horor dari cerita-cerita yang udah tersebar di seluruh masyarakat. Nah, kalian tahu nggak guys? Fun fact-nya, meskipun namanya Lawang Sewu, ternyata pintu yang ada di Lawang Sewu itu nggak berjumlah 1000 loh guys, melainkan hanya berjumlah 429 pintu. Nah, selain memiliki banyak nilai sejarah, Lawang Sewu juga memiliki beberapa hal-hal mistis yang pernah dialami pengunjung ataupun orang-orang yang menjaga tempat Lawang Sewu itu sendiri nih guys. Selain itu, orang-orang yang udah pernah berkunjung ke sana, setelah pulang dari sana pun mereka juga pasti ada yang membagikan kisah-kisah horor mereka lewat media sosial. Nah, bangunan ini biasanya juga disebut dengan nama Wilhelminaplein sama orang Belanda pada zaman dulunya nih. Nah, ternyata semua kejadian mistis itu berbanding lurus nih guys, sama semua hal yang pernah terjadi di tempat itu dulunya. Nah, karena di tempat itu konon katanya dahulunya itu pernah terjadi pemerkosaan dan juga sampai aksi-aksi heroik yang pernah terjadi di Lawang Sewu tersebut. Nah, aku bakal ceritain beberapa hal mistis yang pernah terjadi di sana, atau bahkan dari kalian pernah mengalami juga ketika kalian berkunjung di sana. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, yang pertama ada hal mistis yang wajib kalian tahu nih di Lawang Sewu. Nah, di Lawang Sewu itu yang pertama, hal mistis yang pernah terjadi ataupun sering dialami sama orang-orang yang berkunjung di sana yaitu penampakan seorang noni Belanda. Nah, konon katanya noni Belanda itu menampakkan diri karena pada dahulu kalanya banyak terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sendiri terhadap para perempuan noni Belanda itu. Tapi nggak cuma pemerkosaan, bahkan mereka juga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Maka dari itu mungkin itu sebabnya ya guys, noni Belanda ini selalu menampakkan diri. Entah itu hanya untuk menampakkan diri ataupun meminta doa, tapi yang jelas konon katanya hal-hal itu pernah terjadi pada zaman dulunya. Nah, gak sedikit juga nih guys, yang setelah diperkosa mereka langsung dipenggal kepalanya. Bahkan jasad-jasad mereka yang setelah dipenggal itu hanya dibuang begitu saja, tanpa ada pemakaman yang layak. Makanya mereka mungkin bergentayangan untuk minta doa, ataupun karena mereka tidak didoakan ataupun dikuburkan dengan layak ya guys. Nah, itu tuh sebenarnya bukan hanya konon saja, karena ada beberapa orang yang mengalami ataupun melihat penampakan noni Belanda tersebut guys. Salah satunya adalah seorang pria yang membagikan kisahnya lewat sosial media. Nah, pria ini lagi mancing di dekat sungai yang ada di Lawang Sewu. Nah, nggak sengaja dia ngelihat perempuan yang memakai baju noni Belanda itu di daerah Lawang Sewu tersebut guys, atau di tempat Lawang Sewu itu. Nah, ternyata dia itu nggak cuman ngelihat sosok itu berdiri aja. Ternyata noni Belanda ini juga berjalan mondar-mandir sampai si pria ini ketakutan guys. Bahkan katanya dia ngelihat wajah si noni Belanda ini itu tuh kelihatannya pucat banget guys. Makanya si pria ini jadi lari karena ketakutan. Dan gak cuma itu guys, mending kalau cuma pucat aja, ternyata si noni Belanda ini juga melihat ataupun tatap-tatapan sama si pria ini dengan wajah pucatnya itu. Bahkan ternyata ada beberapa bercak darah yang ada di tubuhnya, dan kemudian noni Belanda itu tersenyum ke arah pria itu. Dan otomatis dan pasti langsung deh si pria itu langsung lari guys tanpa pikir panjang. Siapa sih yang gak takut guys disenyumin sama setan? Kalian juga pasti takut dong. Nah, itulah tadi kisah noni Belanda. Nah, selain itu masih ada lagi nih guys. Yang kedua adalah penampakan prajurit Belanda yang ada di bagian pintu, ataupun dia juga bisa disebut sebagai prajurit Belanda penjaga pintu.
Menurut salah satu penjaga Lawang Sewu yang ada di sana nih guys, penampakan prajurit tersebut sering terlihat di bagian pintu depan di bagian barat ataupun timur. Nah, konon katanya sosok prajurit ini memakai seragam lengkap dan juga membawa beberapa senjata tajam. Pokoknya lengkap deh, kayak dia benar-benar mau perang ataupun menghadapi musuh yang datang. Nah, katanya ada juga nih yang bilang kalau misalnya si prajurit ini mau menampakkan diri, nah dia ini awal pertamanya itu dia bakal ada hembusan angin yang kenceng banget nih guys, sampai lama-lama kecium bau harum wangi, pokoknya wangi-wangi yang gak biasa, sampai akhirnya tercium bau anyir ataupun bau darah. Nah setelah itu semua pasti mereka akan melihat sosok tersebut di bagian pintu, karena katanya memang si prajurit ini memang sebagai penjaga pintu, maka dari itu dia sering terlihat di bagian pintu nih guys. Kemudian selain itu ada juga nih guys misteri teriakan dari Lawang Sewu. Katanya teriakan ini itu berasal dari sebuah sumur yang ada di bagian depan halaman Lawang Sewu tersebut itu sendiri guys. Sumur itu memang tidak terbuka untuk umum, bahkan tempatnya pun di kelilingi oleh tembok besar dan juga ada atapnya gitu guys. Jadi memang tidak dibuka sampai sekarang dan masih juga dikunci. Nah, menurut beberapa orang yang ada di sana ataupun orang-orang yang sering lewat tengah malam lewat Lawang Sewu itu guys, mereka sering mendengar sebuah suara teriakan-teriakan dari dalam sumur tersebut guys. Bahkan teriakannya itu seperti lebih terkesan ketangisan ataupun suara-suara teriakan kesakitan ataupun minta tolong gitu. Nah, dari sejarahnya mereka menceritakan kalau dulunya itu sumur itu bukan hanya sebagai tempat mata air, melainkan banyak dari mereka tentara-tentara Belanda, bahkan orang-orang noni-noni Belanda juga yang tadi diperkosa dan disembelih itu, mereka semua dimasukkan ke dalam sumur tersebut guys. Makanya gak heran ya guys, ada suara-suara teriakan ataupun tangisan ataupun suara minta tolong dari dalam sumur tersebut. Mungkin itu bisa jadi dari arwah penasaran para prajurit yang dibunuh ataupun orang-orang yang belum meninggal tapi dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Selain itu juga guys, ada beberapa orang yang melihat bayangan hitam yang ada di lantai 3 di Lawang Sewu tersebut. Tapi sayangnya bayangan hitam itu nggak selalu muncul ataupun nggak semudah itu mereka menampakkan diri. Hanya beberapa orang saja yang memiliki kesempatan ataupun penglihatan indera keenam ataupun indigo yang bisa melihat kehadiran si sosok hitam itu. Dan konon katanya sosok hitam itu adanya itu di langit-langit guys, dan mereka hanya menampakkan diri sebayangan gitu aja, kemudian dia pergi gitu aja guys. Dan belum ada juga yang tahu sebenarnya sosok hitam atau bayangan hitam itu benar-benar makhluk gaib atau hanya memang bayangan hitam saja. Nah, yang terakhir nih guys, yang terakhir kisah misteri dari Lawang Sewu itu adanya di ruang bawah tanah, dimana sebenarnya ruangan ini katanya tidak dibuka untuk umum ataupun memang tidak diperbolehkan orang luar untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Selain karena menurut mereka di ruang bawah tanah itu kurangnya udara, takutnya menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan untuk para pengunjung, tapi ternyata ada beberapa hal aneh juga yang terjadi di sana guys. Salah satunya itu tercium bau amis ataupun bau anyir dari ruang bawah tanah tersebut guys. Dan selain itu ternyata di ruang bawah tanah itu ada sebuah penjara guys, yang penjaranya itu nggak lebar, ukurannya itu hanya sekitar 60 kali 1 meter. Kalian bisa bayangin aja sekecil apa ruangan itu. Dan konon katanya ruangan sekecil itu dipaksakan untuk agar bisa muat 5-6 orang guys. Nah, kalian bisa bayangkan betapa sesaknya di dalam penjara yang sekecil itu. Itu sebabnya banyak dari mereka yang di dalam penjara itu tuh meninggal karena terlalu berdesakan dengan teman-teman mereka yang lain yang ada di penjara itu. Selain itu, mereka yang masih hidup pun dimasukkan ke dalam penjara, kemudian ditutup sampai mereka kehabisan nafas tuh guys. Tapi jika kalau misalnya penjara itu dibuka dan ada dari beberapa mereka yang masih hidup pun, mereka juga nggak akan selamat guys, karena mereka akan dipenggal. Kemudian mayat mereka itu akan dibuang ke sungai yang ada di dekat Lawang Sewu. Kalian pasti tahu dong sungai yang ada di dekat Lawang Sewu. Makanya percaya nggak percaya guys, pasti ada beberapa dari mereka yang arwahnya mungkin minta didoakan ataupun mereka juga masih mungkin
Izinlah mendapatkan penguburan yang layak, pemakaman yang layak. Meskipun mungkin bagi beberapa orang mereka jahat ataupun apa, tapi setidaknya mereka juga masih manusia guys. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian berkunjung ke Lawang Sewu, kalian sempatkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah terdahulu ataupun mereka yang pernah ada di situ ataupun tinggal di situ atau apapun mereka yang pernah mengalami kejadian di situ. Selain hal-hal mistis yang aku ceritain tadi, Lawang Sewu itu sebenarnya juga bagus banget guys. Apalagi tempatnya itu juga adem, sejuk. Pokoknya pasti enak banget buat kalian berwisata ataupun liburan guys. Kira-kira kalian minat gak sih ke Lawang Sewu untuk selain menjelajahi tempatnya yang indah, mungkin kalian juga bisa menjelajahi perjalanan spiritual ataupun kalian bisa melihat sosok-sosok yang tadi aku ceritain. Oke guys, jadi sampai di sini dulu cerita mistis kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di bawah ya guys. Kira-kira aku harus bawain cerita apa lagi ya? Atau kalian punya cerita mistis yang harus aku ceritain? Boleh kalian komen di bawah. Nanti insya Allah kalau kalian komen dan kalian ceritain hal-hal mistis yang terjadi pada kalian, aku bakal ceritain di YouTube aku. Oke guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.